the origin of universe and life on Earth. Namun tahukah teman-teman, bagaimana proses terbentuknya bumi? Terbentuknya bumi sendiri diyakini dengan beberapa teori. Oke, sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa subscribe channelnya Dodi Official ya guys ya. Oke, yang pertama itu teori nebula atau kabut. Teori nebula atau kabut dikemukakan oleh dua ilmuwan. Yang pertama Immanuel Kant pada tahun 1753 dan Pierre de Laplace tahun 1796. Oleh karena itu, teori kabut atau nebula sering juga disebut sebagai teori Kant-Laplace. Sesuai dengan namanya, teori kabut berdasarkan penelitian bahwa semua yang ada di langit dan kita menyebutnya sebagai tata surya berasal dari kabut besar. Tidak ada bintang, matahari, planet dan sebagainya. Yang ada hanya kabut seperti debu, es dan gas. Kabut atau asap yang membentuk tata surya sebagian besar berisi hidrogen dan mempunyai gaya gravitasi pada saat tertentu. Kabut yang ada menyusun dan mengeras. Saat mengeras, kabut berputar sangat cepat dengan pusat tertentu. Karbon yang terbesar dan memiliki gaya gravitasi terbesar akhirnya membentuk matahari. Sementara materi yang lebih kecil dari membentuk bagian lain dari benda langit yang bergerak mengelilingi matahari. Sebagai pusatnya, planet yang mengelilingi salah satunya adalah bumi. Selanjutnya ada teori planesitimal. Teori planesitimal dikemukakan oleh Press Raymondton, seorang astronom Amerika, dan Thomas Chamberlain, ahli geologi di awal abad 20. Menurut penelitian mereka terhadap bantuan dan menteri di bumi serta pergerakan benda-benda langit bumi tidak terbentuk bersamaan dengan matahari. Bumi terbentuk bersamaan dengan planet-planet lain pada awalnya. Di tata surya ada dua bintang besar, matahari. Di bintang lainnya mempunyai ukuran massa sama kedua bintang tersebut. Karena ukurannya yang hampir sama, mempunyai gaya atau kecepatan gravitasi yang hampir sama sehingga saling tarik-menarik. Tarik-menarik membuat keduanya mendekat dan hampir bertabrakan. Saat dekat inilah materi bagian luar dari matahari yang lebih ringan tertarik dan menggumpal terlepas darinya saat tidak lagi menyatu dengan matahari. Sebagai bintang, materi otomatis mendingin dan menggumpal. Semakin besar gumpalan mendingin ini karena ukuran dan masanya lebih kecil dibandingkan matahari tertarik oleh gaya gravitasi matahari dan akhirnya sampai saat ini bergerak mengelilingi gumpalannya, mengalami pendinginan tersebut yang saat ini. Kemudian teori bintang kembar. Teori bintang kembar mirip dengan teori-teori sebelumnya. Teori ini dikemukakan oleh astronom Raymond Arnold Layton. Dikenal dengan sebutan planet-planet semua planet yang berevolusi terhadap matahari, salah satu di antaranya adalah bumi. Diyakini memang bahwa ada dua bintang di dunia ini sebelum terbentuknya planet-planet. Hanya saja teori ini tidak menyebutkan
bahwa gaya gravitasi kedua bintang menjadi penyebab terbentuknya bumi. Dan planet lain di dalam teori ini salah satu dari bintang kembar meledak-ledaknya, membuat pecahan berbagai materi di sekelilingnya. Materi ini kemudian mendingin dan membentuk planet matahari adalah bintang 4 yang tidak meledak. Akibatnya materi hasil ledakan mengelilingi materi karena gaya gravitasi yang dimiliki. Kemudian yang terakhir, teori Big Bang. Teori Big Bang merupakan teori paling akhir yang ditemukan para ilmuwan mengenai proses terbentuknya bumi. Beberapa ilmuwan yang mengemukakan teori ini antara lain Georges Lemaitre, Edwin Hubble, dan Stephen Hawking. Teori ini meyakini bahwa tata surya tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi melalui proses miliaran tahun. Dalam teori Big Bang disebutkan bahwa dahulu di dunia ada gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Jika digambarkan, mirip angin puting beliung yang berenergi sangat besar, putaran yang sangat cepat mengakibatkan beberapa bagian terlepas dari pusatnya. Ada bagian besar yang terbentuk seperti cakram raksasa. Cakram ini meledak dan membentuk nebula atau kabut. Kemudian mendingin setelah 4,6 miliar tahun. Hasilnya adalah galaksi Bima Sakti bagian ringan dan kecil dari kabut raksasa. Tidak meledak, tetapi perlahan mendingin dan madat. Bagian inilah yang dikenal sebagai planet adalah bumi. Oke, itulah 4 teori proses terbentuknya bumi yang paling terkenal dan sering dilakukan penelitian lebih lanjut. Jika teman-teman mengetahui teori lainnya, tulis di kolom komentar ya. Sekian video saya hari ini, semoga menambah ilmu pengetahuan. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.